TMJ menyebut bahwa Erick Thohir adalah orang cukup berpengaruh, khususnya timnas Indonesia, karena Erick Thohir punya Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Selamat berakhir pekan di hari Minggu ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki dan juga sentiasa sukses kalian dalam apa jua yang kalian usahakan guys. Oke, dalam kita membicarakan terkait dengan sepak bola di ASEAN ini, Asia terutamanya, Indonesia sekarang ini di timnas sendirinya masuk ke putaran ketiga dan masih berpeluang untuk ke Piala Dunia, karena ada 6 perlawanan lagi yang perlu diharungi oleh Indonesia. Yang terdekat ini pada tanggal 15 melawan Jepang pada minggu depan guys ya. Hanya tinggal 5 hari lagi untuk Indonesia melakukan persiapan ini. Kemudian pada tanggal 19 melawan Arab Saudi, dan seterusnya pada tahun depan di bulan Maret dan juga di bulan Mei untuk keseluruhan perlawanan di kualifikasi ronde yang ketiga ini. Dan kita doakan semoga saja Indonesia ini akan menjadi satu-satunya tim di ASEAN ini juga yang melaju ke peringkat yang keempat. Dan baru-baru ini guys, heboh juga di Malaysia apabila TMJ yaitu Tengku Mahkota Johor dikabarkan akan mengambil alih untuk pasukan timnas Malaysia. Ini satu perkembangan yang baik untuk Malaysia guys. Ini satu perkembangan yang bagus. Dan kalau kita melihat kepada kedua sosok ini, Tengku Mahkota Johor dan juga Bapak Erick Thohir ini punya kesamaan. Cintanya terhadap sepak bola itu begitu mendalam sekali. Dan kejiwaan mereka untuk membangun sepak bola, kita dapat lihat. Contohnya Bapak Erick Thohir membangunkan sepak bola Indonesia di kesemua kelompok umur dan juga timnas senior dan juga putri. Dan dari bawah, asas basic dasarnya itu, bibit-bibit muda bermula sekarang ini akan dicungkil bakatnya, talentanya itu. Begitu juga kalau kita melihat Tengku Mahkota Johor ini. Di Johor dia telah melakukan yang terbaik untuk klub JDT, yaitu Johor, yang mana 11 tahun berturut-turut Johor ini adalah juara Liga Malaysia. Tidak pernah dikalahkan oleh sesiapa dalam tempoh 11 tahun menjuarai Liga di Malaysia. Dan satu-satunya klub di ASEAN ini juga yang pernah menjuarai Piala ACL, yaitu ASEAN Cup League pada tahun 2015. Jadi kedua-dua pemimpin atau sosok tubuh ini sangat-sangat cocok untuk berkolaborasi untuk membangunkan sepak bola di ASEAN, terutamanya Indonesia dan Malaysia. Memang mungkin ada yang baik apabila kedua-dua pemimpin dalam sepak bola di Indonesia dan di Malaysia, Bapak Erick Thohir dan TMJ ini, kalaulah mereka dapat ini bergabung guys untuk membentuk mungkin untuk pengembangan akademi sepak bola di Malaysia dengan Indonesia. Siapa tahu suatu hari nanti mereka akan bertukar-tukar fikiran, bertukar-tukar pemain, ataupun ada satu investasi dana-dana yang dapat dibentuk dalam sepak bola ini. Jadi yuk kita semak dulu beberapa video ini guys, dan kemudian saya akan mengulas lebih lanjut beberapa kesan atau dampak yang positif yang mungkin akan terjadi apabila kolaborasi di antara TMJ Tengku Mahkota Johor ini dengan Bapak Erick Thohir ini. Jadi yuk kita simak dulu video ini. Seperti Datuk Hamidin, Datuk TMJ ingin menjadikan Pak Erick Thohir sebagai model kepemimpinan. Cuy, buset dah guys. Ini baru guys, ini baru the real. Kita dah ada peningkatan. Bentar lagi guys, bentar lagi Malaysia akan berjaya sama seperti kita cuy.
Buset dah guys, emang bener ya, emang bener ya. Ini baru dibutuhkan oleh Malaysia guys. Ini yang baru dibutuhkan oleh negara tetangga kita, yaitu Datuk TMG guys. Dia tidak segan-segan gitu, tidak segan-segan untuk contoh orang yang sudah berpengalaman. Cuy, buset dah, bener-bener mewah guys, bener-bener mewah nih Datuk TMG guys. Karena Datuk TMG saat ini ya sudah sangat kesal gitu ya, sama seperti netizen Malaya pada umumnya gitu guys ya. Ya kesal karena Malaysia saat ini semua kelompok umur tidak masuk di AFC sama sekali cuy. Gagal semua guys. Gimana gak sedih kelompok cuy? umur. Gimana kagak sedih guys? Emang harus disegerakan guys ya. Datuk TMG harus segera menjadi ketua FAM cuy. Karena rela contoh Pak Erick Thohir agar Malaysia kembali berjaya gitu. Oke guys, baru-baru ini memang TMJ ada membuat kritikan terhadap sepak bola Malaysia ya, karena di kegagalan semua peringkat umur, kelompok umur ya, dari 17, 20, 23 dan senior, tiada satu pun tim yang masuk ke Piala Asia. Jadi dalam kritiknya yang berani terhadap keadaan sepak bola di Malaysia saat ini, Tengku Mahkota Johor, yaitu Sultan Tengku Mahkota Ismail Sultan Ibrahim ini, pemilik JDT. Dia telah menunjuk kepada Ketua Umum PSSC, iaitu Bapak Erick Thohir, sebagai model kepimpinan efektif yang dibutuhkan oleh pasukan bola sepak Malaysia. Jadi dalam unggahannya di akaun Twitter X, Tunku Ismail menyatakan keprihatinannya tentang kepimpinan saat ini ya, yang dipilih oleh para sekutu. Mereka yang berada di industri sepak bola tidak memiliki visi, komitmen, pengetahuan dan gairah. Sementara Bapak Erick Thohir memiliki sumber daya keuangan, keahlian dan koneksi internasional yang telah mendorong sepak bola Indonesia maju dalam bidang infrastruktur pengembangan liga, dan kinerja beliau itu diiktiraf oleh seluruh Indonesia. Dengan kemajuan daripada peringkat kelompok umur U17, U20, U23 dan timnas senior semua masuk lolos ke Piala Asia. Dan sekarang ini timnas senior Indonesia menghampiri ke Piala Dunia pula. Jadi TMJ telah mengidolakan sebenarnya Bapak Erick Thohir ini dalam unggahannya di akaun Twitter X-nya. Jadi bermakna FAM ataupun Persatuan Bola Sepak Malaysia ini perlu ada perubahan, dan kemungkinan TMJ akan mengambil alih tempat kepresidenan di Persatuan Bola Sepak Malaysia ini. Jadi lagi bagus sebenarnya. Malaysia juga memang membutuhkan seorang kepimpinan seperti Bapak Erick Thohir. Dan yang paling sesuai, saya pernah katakan juga di video sebelum-sebelum ini lagi, adalah TMJ yang paling sesuai saat ini untuk memimpin Persatuan Bola Sepak Malaysia, demi untuk memartabatkan bola sepak Malaysia sama seperti sepak bola di Indonesia ini guys. Jadi kita lanjut lagi guys. Datuk Midin akan segera tersingkir. Datuk TMG akan siap menggantikan Datuk Midin cuy. Buset dah guys. Guys katanya guys ya, katanya Datuk TMG ini setara dengan Pak Erick Thohir cuy. Tapi yang gue paling demen guys, yang gue nemenin adalah mentality dari Datuk MG nih guys. Bila nak join FAM tuanku, saya tak join FAM, FAM lah yang join saya. Waduh guys gila, mentality saat luar biasa dari Datuk TMG cuy. Tapi guys nih kayaknya arogan, dan mentality kayak 11-12 nih. Kita nggak tahu apakah dia sosok yang arogan atau ya mentality saat luar biasa gitu guys. Tapi sangat disayangkan guys, Datuk Midin akan segera tergantikan guys. Padahal menurut gua Datuk Midin berhasil akan Malaysia menjadi timnas Malaya terkuat cuy, dan bisa mendatangkan Muhammad Wasan Kiron dan juga Jamiruddin cuy. Waduh guys padahal yang sangat pengen Datuk Midin stay cuy. Tapi ya demi kebangkitan timnas Malaya, Datuk TMG harus segera masuk cuy. Biar apa? Kita tidak ada peningkatan. Tahukah kalian, jika pemilik klub JDT Johor, TMG Tunku Mahkota Johor, yaitu Tunku Ismail Idris, melontarkan pujian kepada Erick Thohir, JDT adalah klub berkelas di kawasan ASEAN dan bisa dibilang role model untuk klub ASEAN maupun klub Indonesia. Harusnya JDT klub pertama ASEAN yang juara AFC Cup tahun 2015 dan sekarang bermain di Liga Champions Asia Elite.
TNJ menyebut bahwa Erick Thohir adalah orang cukup berpengaruh, khususnya timnas Indonesia, karena Erick Thohir punya finansial uang, pengetahuan, hingga relasi jaringan internasional. Sehingga Erick Thohir pantas dijadikan role model untuk sepak bola Malaysia FA Camp. Oke guys, bagaimana kata anda terkait dengan TMJ dan juga Bapak Erick Thohir ini jika mereka bergabung untuk membina sistem sepak bola yang ada di ASEAN ini? Pasti meletup Indonesia dan Malaysia ini akan menjadi tim di ASEAN yang sangat disegani insyaAllah. Dan beberapa sebenarnya perkembangan positif mutakhir ini, terutama di Malaysia apabila Tengku Mahkota Johor ini telah pun menyatakan kritikannya di akaunnya, menunjukkan bahwa Malaysia perlu berubah dan Malaysia perlu ditangani sesegera yang mungkin. Karena kalau tidak, Malaysia akan jauh ketinggalan. Dan role model yang dikatakan oleh Tengku Mahkota Johor, Tengku Ismail Sultan Ibrahim ini adalah model Bapa Erick Thohir, yang mana perkembangan sepak bola di Indonesia itu perlu dijadikan contoh. Jadi TMJ ini dia tidak segan-segan nih guys sebenarnya. Kalau dia bagi tahu itu yang terbaik, yang positif, yang perlu diikuti, role model seperti yang dikatakannya adalah Bapa Erick Thohir, maka Malaysia perlu mencontohi Bapa Erick Thohir. Persatuan Bola Sepak Malaysia perlu berkolaborasi dengan Bapa Erick Thohir. Tetapi kalau Dato' Amiruddin tidak ingin menyatakan kolaborasi ataupun dia begitu ego, jadi lebih baik TMJ ini yang mengambil alih Malaysia. Dan sebenarnya beberapa potensi yang saya nampak apabila TMJ mengambil alih Malaysia nanti, dia akan berkolaborasi dengan Bapak Erick Thohir. Dan baru-baru ini Bapak Erick Thohir juga ada menyatakan sekiranya TMJ Johor ingin melakukan pelaburan ataupun investasi di sepak bola di Indonesia, itu dia mengalu-alukan kedatangan Tengku Mahkota Johor itu. Itulah Bapak Erick Thohir juga punya visi dan misi yang sama sebenarnya dengan TMJ ini. Jadi beberapa hal positif yang akan berlaku sekiranya kedua-dua tokoh dalam sepak bola ini bergabung, antaranya pengembangan infrastruktur yang baik di ASEAN ini, terutama Malaysia dan Indonesia, yang mana kalau di Malaysia ini di Johor sendiri menunjukkan fasilitas dan infrastruktur yang berkelas dunia guys, berkelas antarabangsa. Memang cantik di Johor itu. Dan kalau di Indonesia sekarang ini kita lihat di IKN, kalau siap di IKN itu lebih kurang ada 7 lapangan, 7 atau 8 lapangan yang juga berkelas dunia. Itu sangat penting untuk bibit-bibit muda yang ada di Indonesia juga. Jadi kalau saya melihat sini Bapak Erick Thohir dan TMJ ini mereka memiliki jaringan yang luas dan juga pengalaman dalam membentuk pengurusan klub-klub. Kalau Bapak Erick Thohir dia pernah memegang Inter Milan, dia pernah memegang Oxford United dan juga beberapa klub lain yang ada di Eropa. Manakala TMJ ini dia menguruskan JDT Johor Darul Takzim ni dengan 11 tahun juara liga tanpa ada satu tim klub pun di Malaysia ni yang dapat menyaingi JDT ini. Dan di ASEAN Cup pernah menjuarai sekali tahun 2015. Kemudian perkara kedua yang saya lihat di sini ialah apabila bergabungnya Bapak Erick Thohir dengan TMJ ini mungkin ada pertukaran pemain ataupun pelatih. Jadi kolaborasi ini sebenarnya dia membuka peluang yang besar dengan pertukaran pemain dan pelatih di antara kedua negara. Sebenarnya ini mempercepatkan perkembangan dan motivasi kepada pemain-pemain muda dan pengalaman tim-tim nasional di kelompok umur lah. Mana tahu di 17, 20, 23 dan juga senior ini. Itu akan menjadi motivasi dan semangat kepada pemain jika ada berlaku pertukaran ini tadi. Jadi pemain-pemain yang berbakat itu bisa saja merasakan kompetisi di liga yang berbeda ya, di Malaysia dan juga di Indonesia. Dan ini meningkatkan wawasan dan keterampilan mereka nanti. Dan yang ketiganya mungkin Malaysia dan Indonesia ini bisa saja melakukan pertandingan persahabatan, sama ada
kedua-dua timnas ataupun dari klub-klub yang ada di Indonesia dan Malaysia. Jadi mengadakan pertandingan persahabatan rutin mungkin setiap tahun ataupun di antara klub ini akan meningkatkan sebenarnya kualitas pemain dan juga pengalaman kita. Dan ini sebenarnya dia menarik sponsor-sponsor juga untuk klub-klub dan juga untuk Malaysia dan Indonesia. Jadi ini antara yang terbaik sekiranya mereka bergabung. Kemudian pengembangan liga itu lebih kompetitif dan lebih meningkat lagi. Sebab Bapak Erick Thohir punya pengalaman yang luas dalam sepak bola di Eropah dan juga di ASEAN ini. Kemudian TMJ dapat mengelola JDT itu dengan baik. Jadi kedua-duanya ini punya idea yang baik sebenarnya, punya kecintaan dan minat yang sama dalam sepak bola. Jadi mereka bisa menciptakan mekanisme yang baru, kemudian regulasi yang baru dan mendukung di antara satu dengan yang lain, kelab di Malaysia dan juga kelab di Indonesia. Jadi segala mungkin masalah-masalah ataupun kesulitan apa-apa yang perlu diperbaiki itu dapat dibenahi segera karena kedua-dua pemimpin ini sangat mengutamakan disiplin yang baik. Kemudian fokus pada peningkatan dan juga standard pemain-pemain lokal ini juga dapat dipertingkatkan. Dengan kolaborasi ini meningkatkan lagi standard kepelatihan dan pemain lokal ini bisa bersaing dengan pemain-pemain diaspora ataupun pemain keturunan. Dan juga ini sebenarnya dia berdampak positif karena pemain lokal dia akan berusaha sedaya upaya untuk menyaingi tadi pemain-pemain diaspora tuh. Jadi memang dalam hubungan kedua-dua ini pasti ada tantangan, pasti ada cabaran, tapi itu biasa dalam untuk berkolaborasi dalam kedua-dua sepak bola ini. Dia memang memerlukan komitmen yang tinggi, dia memerlukan keinginan dan kecintaan itu untuk sama-sama membangun sepak bola itu. Jadi saya ingat itu saja guys, saya punya sedikit pandangan terkait dengan sekiranya berlaku kolaborasi di antara TMJ ini dengan Bapak Erick Thohir. Bagaimana menurut pandangan kalian guys terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah. Oke, kepada yang baru mampir ke channel ini jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Dan kepada yang sudah subscribe yang selalu komentar secara positif, terima kasih banyak-banyak guys. Saya selalu membaca komentar Anda yang positif dan info yang terkini. Saya sangat menghargainya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.